Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan dengan penuh kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita membaca buku ini, kita itu akan mendapatkan sebuah pelajaran-pelajaran di mana pelajaran itu lebih mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak praktek bagaimana menjadi kehidupan yang lebih benar setiap harinya, sehingga melalui perbuatan kita bisa menjadi sinar di lingkungan kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 35. Tapi sebelum itu, saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan kita semua pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Sebagai Ekspresi Iman. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Kita masuk pada pembahasannya. Tuhan telah memberi kita karunia berbicara, agar kita dapat membacakan kepada orang lain tentang hubungannya dengan kita. Agar cinta dan kasih sayangnya dapat menyentuh hati orang lain. Dan agar pujian dapat muncul dari jiwa-jiwa lain juga kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Pada pelajaran kita kali ini, di mana kita itu diingatkan bagaimana cara agar kita itu bisa mengekspresikan iman kita melalui perbuatan kita. Kalau yang di bagian pertama ini, di sini lebih ditekankan untuk kita semua, untuk orang-orang yang memiliki talenta berbicara, di mana Tuhan ingin agar kita itu bisa menyampaikan pekabaran Tuhan dengan cara kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan juga ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita menyampaikannya dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, maka orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa cinta dan kasih sayang Tuhan dapat menyentuh hati orang lain. Dan melalui hal tersebut, banyak jiwa-jiwa yang berada di kegelapan akan ditarik menuju ke terangnya yang ajaib. Nah, jadi Tuhan ingin kita itu menggunakan semua talenta kita untuk menarik orang-orang yang berada di kegelapan. Bisa melalui berbicara ataupun perbuatan kita, kekuatan kita, apapun yang kita miliki. Marilah kita mengekspresikan iman kita kepada Tuhan, sehingga banyak orang-orang juga yang merasakan berkat Tuhan melalui keberadaan kita di lingkungan tersebut. Karunia berbicara telah banyak disalahgunakan dan diselewengkan secara luas dari tujuan yang dimaksudkan. Tetapi biarlah mereka yang mengaku sebagai anak-anak Raja Surgawi sadar akan tanggung jawab mereka dan memanfaatkan talenta ini sebaik-baiknya. Counsels to Parents, Teacher and Student halaman 245. Nah, selanjutnya di sini ternyata ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita, ternyata kita itu mungkin menganggap itu sebagai milik kita sendiri. Kita menganggap bahwa ini adalah kemampuan saya, jadi saya bebas menggunakannya sesuai dengan kemampuan atau kemauan saya. Tetapi perlu kita ingat sekali lagi bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu memiliki maksud dan tujuannya, yaitu adalah untuk melalui talenta yang Tuhan berikan, kita itu bisa memancarkan kasih-Nya untuk
semua orang. Di sini dikatakan bahwa karunia berbicara ini atau talenta berbicara ini telah banyak disalahgunakan dan diselewengkan secara luas dari tujuan yang dimaksudkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu itu adalah harimaumu. Jadi apa yang kita katakan itu memancarkan diri kita. Sehingga ketika perkataan kita keluar itu tidak bisa kita tarik lagi. Seperti anak panah yang telah ditembakkan, tidak mungkin anak panah tersebut ditarik kembali kepada busurnya. Begitu juga dengan perkataan kita. Jadi Tuhan ingin agar kita itu menggunakan talenta berbicara yang Dia berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang Dia kehendaki, hal-hal yang Dia ingin kita sampaikan kepada orang lain. Dan janganlah kita menggunakan talenta berbicara ini untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Mungkin contoh yang bisa saya berikan di sini adalah ketika kita memiliki talenta berbicara atau bisa berkata-kata dengan lancar, atau bisa menyampaikan sesuatu hal kemudian orang lain gampang mempercayainya, malah kita gunakan itu untuk melakukan kejahatan. Mungkin kita bisa menjadi seorang penipu hanya dengan melalui kata-kata kita. Sehingga ketika kita menipu orang atau melakukan suatu kebohongan kecil, pasti untuk menutupi kebohongan tersebut kita akan berbohong lagi, dan begitu seterusnya. Kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Sehingga tanpa kita sadari, lama-kelamaan kebohongan kita itu menjadi semakin besar. Dan juga tanpa kita sadari ketika kebohongan itu semakin besar, kita akan menjadi terbiasa untuk berbohong. Dan itu akan menjadi tabiat kita. Biarlah mereka yang mengaku sebagai anak-anak Raja Surgawi sadar akan tanggung jawab mereka dan memanfaatkan talenta ini sebaik-baiknya. Nah, jadi marilah kita gunakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada diri kita, kita gunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan janganlah kita gunakan untuk mencari atau untuk memperkaya diri kita sendiri. Adalah hukum Tuhan bahwa pikiran dan perasaan kita didorong dan dikuatkan kalau kita mau mengungkapkannya. Sementara kata-kata menyatakan pemikiran, adalah juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata. Kalau kita mau lebih banyak menyatakan iman kita dan lebih bergembira karena berkat-berkat yang kita tahu sudah kita terima, yakni yaitu adalah rahmat dan kasih Tuhan yang besar, maka kita sudah pasti mempunyai iman yang lebih kuat dan kegembiraan yang lebih besar. Tidak ada bahasa yang dapat menguraikan, tidak ada pikiran fana yang dapat memahami berkat sebagai hasil dari penghargaan atas kebaikan dan kasih Tuhan. Di bumi ini pun kita bisa memiliki kegembiraan seperti sebuah mata air yang tak pernah kering karena diisi dengan air hidup yang mengalir dari tata Tuhan. Seri Membina jilid 4 halaman 225 sampai 226. Nah, di sini pikiran dan perasaan kita itu didorong dan dikuatkan kalau kita mau untuk mengungkapkannya. Nah, jadi ketika kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita juga itu mengekspresikannya melalui tingkah laku dan perbuatan kita, melalui apa yang kita ucapkan, sehingga ketika kita mengekspresikan kasih Tuhan itu, maka orang-orang di sekitar juga kita itu akan ikut bahagia karena melihat kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Sementara kata-kata menyatakan pemikiran adalah juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita menyampaikan suatu perkataan, pasti itu sudah ada di dalam pikiran kita dan kita menyampaikannya. Dan juga apa yang kita pikirkan itu pastilah mengikuti kata-kata. Nah, jadi kalau mungkin kalimat ini agak sedikit membingungkan kita semua, tapi yang poinnya di sini adalah sebelum kita menyampaikan suatu perkataan ataupun kata-kata, marilah kita memikirkannya terlebih dahulu. Sehingga ketika kita memikirkannya secara matang-matang dan kita menyampaikannya, maka tidak akan ada orang yang merasa tersakiti. Begitu juga sebaliknya, ketika kita
menerima kata-kata dari orang lain, kita itu juga harus menyaringnya. Dan janganlah kita menerima setiap nasihat, setiap kritikan atau apapun itu, kita menerimanya secara utuh-utuh, sehingga ketika kita menyaringnya, maka kita itu akan mendapatkan saran-saran atau masukan-masukan yang positif. Dan sebaliknya, ketika kita menerima perkataan dari orang lain secara utuh-utuh atau tanpa kita saring, maka bisa jadi masukan yang positif itu kita tanggapi secara negatif. Tidak ada bahasa yang dapat menguraikan, tidak ada pikiran fana yang dapat memahami berkat sebagai hasil dari penghargaan atas kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, jadi di sini tidak ada kata-kata atau apapun itu yang bisa menguraikan bagaimana berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang diberikan kepada kita itu begitu besar dan begitu banyak, sehingga kita tidak bisa lagi menguraikannya dengan kata-kata. Sehingga hanya dengan mengekspresikan apa yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita, kita hanya bisa mengekspresikannya melalui rasa syukur kita setiap hari, melalui tindakan kita, melalui segala yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Semuanya itu haruslah terus berlanjut. Janganlah kita hanya mengekspresikan iman kita atau kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Dan ketika keinginan kita tidak dipenuhi, kita tuh mulai mengeluh kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa tidak ada bahasa yang dapat menguraikannya. Jadi apa yang kita ekspresikan itu harus terjadi secara terus-menerus, karena berkat yang Tuhan berikan itu kepada kita itu terjadi juga secara terus-menerus. Di bumi ini pun kita masih memiliki kegembiraan, seperti sebuah mata air yang tak pernah kering karena diisi dengan air hidup yang mengalir dari tahta Tuhan. Nah, jadi berkat Tuhan itu adalah seperti air yang terus mengalir, di mana air itu tidak pernah kering, sehingga kita juga itu bisa merasakan berkat Tuhan yang terus berada di dalam kehidupan kita. Dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa mengekspresikannya melalui rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembacaan kita kali ini yang berjudul sebagai ekspresi iman, kita itu bisa untuk mengekspresikan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui tingkah laku dan perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.